Coba bayangin sesuatu yang setiap hari kita pakai tapi jarang kita pikirkan asal-usulnya, yaitu bank. Kita transfer uang, nabung, hingga mengambil hutang, semuanya melewati bank. Tapi pernah kepikiran gak sih, eh, bank itu sebenarnya udah ada sejak kapan? Dan kenapa bentuknya bisa berubah-ubah dari zaman ke zaman? Jawabannya ternyata jauh lebih panjang dari yang kita kira. Bank itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditemukan dan ada, tetapi hasil dari 5.000 tahun perjalanan dari kuil di Mesopotamia hingga aplikasi yang sekarang ada di HP kita. Dan sepanjang perjalanan itu, semua ada pola yang selalu sama dan berulang. Siapa yang memegang kendali modal, dia yang punya kekuatan untuk mengatur arah ekonomi hingga politik di zamannya. Di video ini, saya, Sabrina, dengan teman-teman saya, Irsyad, Mirza, Amarumi, dan Mazaya, akan mengajak kalian ke perjalanan itu. Mulai dari bagaimana bank pertama kali lahir, dari kepercayaan ke rumah ibadah, gimana kekuasaan modal berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain, sampai bagaimana semua ini menyambung ke sistem keuangan yang kita pakai hari ini, di zaman modern. Mari kita mulai dari awal. Sebelum ada uang kertas, sebelum ada kartu debit, bahkan sebelum ada koin. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita hidup 5.000 tahun yang lalu dan kita memiliki kekayaan, eh, kita akan mempercayakan kekayaan itu ke siapa untuk disimpan. Nah, jawabannya itu bukan bank yang ada seperti sekarang, tapi eh, rumah ibadah atau kuil. Nah, kita akan mulai di era pertama yaitu Mesopotamia. Mesopotamia wilayah yang sekarang menjadi Irak sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, di sana kuil bukan cuma tempat sembahyang atau ibadah, tapi kuil juga menjadi kantor pemerintahan kota. Dan yang paling penting, satu-satunya tempat yang dipercayai semua orang untuk menyimpan barang berharga seperti emas, perak, dan gandum. Dan kuil ini digunakan sebagai safety deposit. Jadi bagaimana sistemnya bekerja? Jadi petani akan membawa gandum surplusnya dan dititipkan di gudang kuil. Nah, sebagai gantinya mereka akan mendapatkan semacam bukti tertulis yang terbuat oleh tanah liat, dan bukti ini bisa dipindah tangani ke orang lain. Jadi bisa digunakan mirip dengan currency yang sekarang ada atau uang kertas, jauh sebelum ada uang kertas. Nah, selain menyimpan, kuil juga meminjamkan gandum ke petani sebelum musim tanam. Nah, petani ini akan membalikan setelah panen dengan persentase bunga yang tinggi. Bisa hingga 30% karena resikonya juga besar. Kalau petani gagal panen, kuil akan rugi atau yang meminjamkan akan rugi. Nah, menariknya, masalah rentenir yang tidak mengikuti aturan atau berlebihan itu sudah ada sejak dulu di zaman di Babilonia, di mana Raja Hammurabi lewat kitab hukumnya sudah mengatur batas maksimal bunga pinjaman sejak tahun 1750-an sebelum Masehi. Jadi regulasi keuangan itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, lama-lama muncul juga kelompok pedagang profesional yang disebut tamkaru. Mereka ini melepaskan diri dari kuil. Mereka tuh separate entity dan mereka meminjamkan modal mereka sendiri ke pedagang lain, mengumpulkan utang dan tukar-menukar barang antar kota. Nah, bisa dibilang mereka ini kayak bankir swasta pertama yang ada di sejarah. Selanjutnya kita akan berpindah ke era kedua yaitu Mesir. Nah, Mesir sangat menarik karena sistemnya sangat berbeda dengan Mesopotamia walaupun mereka berkembang di waktu yang sama. Kalau di Mesopotamia ada kuil dan pedagang swasta yang
ada dalam sistem yang sama, di Mesir semuanya terpusat karena secara hukum semuanya yang ada itu milik Firaun. Nah, di ekonomi Mesir, eh, jalan dari pertanian jadi negara yang memiliki gudang-gudang gandum di seluruh wilayah. Nah, petani akan menyetor gandum dan mendapatkan bukti resi yang dapat digunakan untuk membayar pajak, bayar hutang, bahkan transaksi sehari-hari. Nah, jadi resi ini eh, mirip dengan uang kertas, tapi versi awalnya. Meskipun bentuknya belum berupa bukti simpanan gandum, bukan uang kertas. Nah, puncak dari perkembangan sistem perbankan Mesir itu setelah Mesir ditaklukkan oleh Alexander the Great di dinasti Ptolemaic. Nah, mereka membuat semacam bank pusat di Alexandria yang lengkap dengan cabang-cabang yang ada di kota-kota seluruh Mesir. Nah, sistem sistem seperti bank sentral dengan jaringan cabang-cabang ini baru muncul di Eropa kayak 2000 tahun kemudian. Jadi Mesir bisa dibilang jauh lebih maju dari yang orang kira mengenai sistem keuangan atau perbankannya. Selanjutnya di era ketiga kita pindah ke India yang dimulai dari standarisasi berat dan ukuran mata uang atau currency-nya yang ada di sekitaran peradaban Lembah Indus sekitar 2500 sebelum Masehi. Ini penting karena jadi fondasi supaya perdagangan bisa berjalan adil dan terukur. Nah, beberapa abad kemudian di kitab suci Rig Veda mulai muncul catatan soal praktik pinjam-meminjam dengan bunga. Lalu makin berkembang lagi melewat kitab Arthasastra sekitar 300 sebelum Masehi. Ini semacam kitab atau kitab hukum ekonomi pertama yang mengatur suku bunga berdasarkan resiko, aturan simpanan, sampai kemitraan bisnis. Yang paling menarik dari era India, adalah sistem hundi yang semacam surat wesel. Jadi pedagang bisa nitipkan uang mereka di satu kota, lalu surat itu bisa dicairkan di kota lain, di cabang-cabang banknya. Bahkan lintas wilayah sampai ke Afrika. Jadi mereka nggak perlu bawa barang berharga fisik yang beresiko di maling di saat perjalanan yang jauh. Nah, konsep ini bisa dibilang ada kemiripannya dengan sistem transfer bank yang kita pakai sekarang. Lalu kita pindah ke era keempat, yaitu Tiongkok atau China. Semua dimulai dari standarisasi mata uang koin, koin tembaga di zaman dinasti Qin, agar perdagangan di wilayah yang luas itu bisa lebih mudah. Terus di zaman dinasti Tang mulai sistem namanya flying money. Bukan secara literal uang terbang, tetapi sistem di mana pedagang bisa menitip koin di ibu kota, lalu mencairkannya di daerah asal mereka. Nah, ini membantu sekali karena mereka tidak perlu membawa koin yang berat, yang bisa mempersulit pedagang di perjalanan yang jauh dan juga menurunkan bahaya kemalingan dan lain-lain. Tapi puncaknya ada di sekitaran tahun 1000 Masehi di kota Sichuan. Di sana lahir yang namanya Jiaoxi. Uang kertas pertama di dunia muncul. Nah, kemunculannya itu di awal hanya sebagai inisiatif swasta, semacam nota gudang pengganti koin besi yang berat tadi. Nah, tapi karena dipakai luas, akhirnya di tahun 1023, pemerintah dinasti Song resmi mengambil alih dan menerbitkannya sebagai uang kertas negara pertama di dunia dengan stamp pemerintah.
Nah, tapi ada sisi gelapnya juga dalam era China ini di sekitar tahun 1160 di mana dunia mengalami hiperinflasi uang kertas pertama yang tercatat di sejarah. Nah, jadi masalah kebanyakan cetak uang hingga nilainya jatuh itu eh, bukan masalah zaman modern saja, tetapi sudah terjadi 900 tahun yang lalu. Jadi kalau dapat disimpulkan dari era Mesopotamia, Mesir, India, hingga Tiongkok, empat peradaban ini berkembang sendiri-sendiri dan terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi semuanya menghadapi masalah yang sama. Bagaimana caranya untuk orang percaya untuk menyimpan kekayaannya, bagaimana caranya meminjam modal tanpa terlalu beresiko, dan bagaimana caranya memindahkan uang tanpa harus membawa fisiknya kemana-mana. Nah, sistem-sistem yang tadinya masih dipegang penuh oleh negara atau kuil, lama-lama berubah menjadi bisnis yang lebih pribadi dan sistematis. Dan itu akan dibahas oleh Irsyad di era Yunani dan Romawi. Nah, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai asal mula perbankan kuno, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perbankan profesional yang pertama kali muncul di Yunani kuno melalui sekelompok bankir swasta yang dikenal sebagai trapezitai. Yang namanya itu diambil dari kata trapeza yang berarti meja atau bangku tempat mereka bertransaksi di pasar atau agora. Mereka ini tidak hanya melayani pertukaran mata uang asing seperti forex bagi para pedagang antar kota negara, tetapi juga mereka menerima simpanan dan juga pinjaman komersial dengan bunga yang kisaran antara 12% hingga 36%. Inovasi paling canggih di era Yunani ini adalah nautikon dan ion, yaitu pinjaman maritim, yaitu sebuah instrumen yang menggabungkan fungsi kredit dan asuransi di mana utang itu dianggap lunas jika kapal tenggelam. Namun kalau semisal kapal itu selamat, bankir akan menerima imbalan tinggi sebagai bentuk pembagian resiko yang mendahului konsep venture capital. Kemudian, Imperium Romawi mengadopsi sistem Yunani namun menyempurnakannya dengan presisi hukum yang lebih tinggi. Melalui bankir swasta yang disebut argentari dan bankir publik yang disebut juga dengan mensari. Kontribusi terbesar Romawi bagi perbankan modern adalah penciptaan dasar hukum kontrak seperti mutum, yaitu kontrak pinjaman di mana hak milik berpindah ke peminjam, dan depositum, yaitu kontrak titipan di mana bankir itu bertindak sebagai penjaga aset tanpa perpindahan kepemilikan. Selain itu, Romawi mencatatkan intervensi moneter pertama di dunia saat krisis tahun 33 Masehi, di mana Kaisar Tiberius menyuntikkan likuiditas ke bank-bank yang menciptakan cetak biru awal bagi fungsi bank sentral sebagai lender of last resort. Pasca runtuhnya Romawi Barat pada 476 Masehi, infrastruktur perbankan formal di Eropa menghilang dan digantikan oleh jaringan informal yang didorong oleh kelompok spesifik untuk mengisi kekosongan modal tersebut. Karena gereja Kristen melarang keras mengenai penarikan bunga atau usury, peran ini diambil alih oleh rentenir Yahudi yang memanfaatkan ceruk ekonomi untuk meminjamkan uang kepada pihak non-Yahudi, serta pedagang Lombard dari Italia Utara yang mempertahankan fungsi dasar perbankan seperti sistem gadai atau disebut juga dengan pawnbroker. Di masa kegelapan ini, pusat kecanggihan finansial itu bergeser ke dunia Islam yang menyerap dan menyempurnakan dokumen ekonomi klasik Yunani Romawi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selama masa keemasannya pada 700 hingga 1250 Masehi, Kekhalifahan Islam itu membangun jaringan transfer internasional yang efisien melalui bankir profesional yang disebut sebagai sarafs dengan prinsip kepercayaan atau amanah.
Mereka menciptakan instrumen tanpa bunga yang sangat canggih sebagai alternatif riba, seperti hawala untuk transfer uang lintas batas, surtaja sebagai surat wesel, sak yang menjadi asal-usul kata cek, serta sistem kemitraan bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah. Kemudian instrumen-instrumen ini kemudian diwariskan kembali ke Eropa melalui jalur perdagangan intensif dengan kota-kota pelabuhan Italia seperti Venesia, Genoa, dan Pisa, serta melalui kontak selama Perang Salib yang akhirnya menjadi fondasi bagi kebangkitan eh, perbankan di Italia. Sebagai kesimpulan, perjalanan finansial ini membuktikan bahwa teknologi keuangan modern kita hari ini adalah warisan yang terus berevolusi dari meja pasar Yunani, hukum kontrak Romawi, hingga sistem ekuitas dunia Islam yang menjaga api peradaban saat Eropa merdeka. Ketika jalur perdagangan Mediterania kembali terbuka, instrumen-instrumen dari timur ini siap diadopsi dan dimodifikasi oleh kekuatan baru di Italia. Nah, bagaimana sih orde militer seperti Templar dan juga keluarga elit seperti Medici mengubah instrumen ini menjadi kekuatan politik dan kekaisaran bisnis yang mendominasi dunia? Nah, pembahasan selanjutnya mengenai dinasti perbankan Italia akan dipresentasikan oleh Kamirza. Setelah era keemasan Islam dijelaskan oleh Irsyad, nah kita masuk ke masa Eropa nih. Nah kan kita udah tahu nih kalau misal Islam dan Kristen Eropa tuh pernah saling bertempur gitu, berperang untuk merebutkan Yerusalem. Nah dari pasukan Eropa ini ada namanya pasukan Templar. Nah lalu hubungannya apa nih dengan sejarah Bang? Nah tahu nggak sih kalau misalnya pasukan Templar itu punya konsep yang nanti di masa depan jadi kerja Bang pada saat ini. Nah, jadi itu Kesatria Templar itu juga sebagai tempat untuk menyimpan uang para peziarah gitu. Nah, caranya ini misalnya ada peziarah dari Eropa, nih peziarah Kristen dari Eropa mau menitipkan hartanya di Kesatria Templar. Nah, mereka tinggal datang ke perwakilan Templar di tempat mereka di Eropa. Nanti mereka menyerahkan harta mereka, terus kayak dikasih cek gitu dari Kesatria Templar. Nah, terus kalau misalnya mereka mau ke Yerusalem dan menarik harta mereka di sana, mereka juga bisa tinggal datang ke perwakilan Templar di Yerusalem, kasih bukti ceknya, nanti mereka bisa mendapatkan harta mereka. Nah, konsep tersebut masih dipakai hingga di bank modern. Lalu setelah Templar melemah di abad ke-14, di Italia muncul dua keluarga bankir, yaitu Bardi dan Peruzzi gitu. Nah, kalau misalnya di Templar itu kan cuman kayak nitip barang gitu kan. Nah, kalau misalnya di Bardi dan Peruzzi ini sudah mulai ada kredit pinjaman dan kayak sudah dikomersilkan gitu. Jadi mereka sudah punya banyak cabang juga di Italia dan Eropa. Salah satu inovasi yang mereka ciptakan itu ada bill of exchange. Jadi itu kayak surat mampu bayar atau jaminan gitu. Kalau misalnya peminjam nggak bisa melunasi, maka ada konsekuensi, yaitu harta atau tanah atau wilayah itu diambil dan diserahkan ke Bardi atau Peruzzi. Nah, bill of exchange ini ada untuk tanda kutip mengakali hukum tidak boleh riba yang ditetapkan oleh Paus. Lalu inovasi lainnya kayak ada buku yang sampai saat ini masih dipakai oleh ilmu akuntansi modern, yaitu double entry books yang ada kredit dan debit gitu untuk mencatatkan keuntungan dan kerugian. Nah, setelah Bardi dan Peruzzi ikut melemah pada akhir abad ke-14, di Florence muncul keluarga baru, yaitu Medici. Nah, Medici ini belajar bagaimana kalau misalnya jika salah satu cabang mereka itu tidak mampu bayar atau terjadi kredit macet tanpa harus merugikan cabang lainnya. Nah, mereka membuat sistem yang saat ini dikenal sebagai holding gitu, atau sistem hukum terpisah. Jadi mereka tetap punya cabang di kota-kota besar kayak London, Roma, atau Bruges. Nah, tapi cabang-cabang ini berdiri di atas hukum yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada cabang yang di London, mereka akan mengikuti hukum di London. Nah, kalau misalnya salah satu cabang mengalami kredit macet, nah itu urusannya adalah pada hukum yang tepat cabang itu berdiri. Nah, jadi tidak akan berdampak langsung terhadap cabang-cabang di kota lainnya. Hal ini yang membuat Medici tetap untung. Selain di Italia, di Jerman juga ada keluarga bankir. Di kota Augsburg ada namanya keluarga Fugger yang dipimpin oleh Jacob Fugger atau Jacob si kaya. Gitu. Selain mengurusi keuangan, keluarga Fugger ini juga menguasai tambang seperti tambang perak dan nikel di sebagian besar Eropa.
berkat kapitalisasi ekonominya, keluarga frugal mampu membiayai keuangan raja, paus, bahkan mampu menaikkan seorang kaisar yaitu Kaisar Charles kelima untuk menduduki tahta Roma Suci. Nah, dari keluarga frugal ini kita bisa melihat raja memang menggunakan mahkota. Namun yang menentukan siapa yang berhak menggunakan mahkota itu adalah keluarga bankir. Salah satunya adalah keluarga Fugger di kota Augsburg, Jerman. Setelah keluarga Fugger ikut melemah pada akhir abad ke-16 karena bangkrutnya kerajaan Spanyol, perbankan Eropa kembali dikuasai oleh orang-orang Italia, tepatnya di Genoa di kota Liguria, oleh sekelompok orang yang disebut dengan Genoa Bankir atau Bankir Genoa, yang di dalam Bankir Genoa ini akan melahirkan sebuah sistem yang awalnya itu ilegal atau rahasia, yang berupa gerakan bawah tanah yang disebut Piacenza Affairs. Dalam Piacenza Affairs ini tiap bankir elit bertemu secara rahasia untuk membahas tentang nilai tukar mata uang antar negara Eropa setiap 3 bulan sekali, lalu juga membahas tentang utang piutang antar bank gitu. Yang kelak dari Piacenza Affairs yang awalnya ilegal atau bawah tanah ini di masa modern akan berubah menjadi financial market yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Nah, kan di Eropa ini sudah banyak konsep-konsep yang mengarah ke bank-bank modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bank modern itu mulai berkembang yang dibahas oleh Kak Ambar Rukmi. Jika sebelumnya kita membahas tentang The Genoese and Piacenza Affairs, sekarang kita beralih ke era 16 yaitu The Dutch Revolution. Nah, di The Dutch Revolution ini dia berpusat di kota Amsterdam. Karena Amsterdam adalah pusat perekonomian dunia pada saat itu, lebih tepatnya pada tahun 1600-an, karena dia adalah pusat dari grain trade dari politics, lalu juga ada commerce dari Asian spices, lalu dia juga menjadi tempat di mana datangnya berbagai macam refugees dari berbagai negara, dan juga international traders. Dari diversity tersebut, maka terjadilah abundance dari mata nilai uang yang beredar di Amsterdam. Mata uang internasional itu dari berbagai negara akan berbeda-beda antara metal contents-nya, lalu denominasinya juga akan berbeda. Nah, dari permasalahan itulah para pedagang itu mengalami kesulitan karena mereka harus menghitung setiap mata uang yang masuk untuk ke transaksi mereka dan menyesuaikan dengan mata uang yang beredar di Amsterdam gitu. Karena hal itu, akhirnya Bank of Amsterdam yang berdiri tahun 1609 memberikan sebuah solusi. Bank of Amsterdam menawarkan bahwa pedagang itu bisa untuk mendepositkan uang koin mereka di bank yang kemudian akan dikalkulasi dan di exchange menjadi bank money atau yang disebut dengan bank geld. Nah, dari situlah mulai terjadinya stabilisasi mata uang karena adanya bank geld yang menjadi kredit saldo rekening yang bisa digunakan oleh semua orang di Amsterdam dan bahkan mulai untuk menjadi populer di seluruh dunia, sehingga Amsterdam menjadi pusat perekonomian yang paling dominan, mengalahkan Italia dan juga menghilangkan influence Spanyol sebelumnya. Jika kita sebelumnya membahas tentang The Bank of Amsterdam, sekarang kita beralih ke era ke-14 yaitu The Bank of England and the National Debt. Nah, jadi kalau di Amsterdam kan kita membahas tentang bagaimana mereka membuat stabilitas uang. Nah, kalau di England kita diintroduce kepada konsep atau kebijakan yaitu hutang negara permanen. Nah, hutang negara permanen ini adalah obligasi yang dibuat oleh
Bank of England. Jadi dia itu menggunakan dana investasi alias dari investor untuk menjadi obligasi yang bisa dipinjam secara oleh negara, dan itu tuh dia tidak ada tenggat waktunya. Dia tuh bisa dilakukan secara permanen terus-menerus, dan sistem pembayarannya adalah melalui pembayaran suku bunga. Jadi nggak harus membayar utang pokoknya, hanya pembayaran suku bunga kepada investor. Nah, pembuatan sistem ini itu sebenarnya untuk membiayai atau menyediakan dana untuk perang, pembangunan, ataupun proyek-proyek ekonomi lainnya tanpa harus menaikkan pajak. Nah, jadi berkat dari sistem ini, London pun menjadi pusat perekonomian baru menggantikan Amsterdam. Dan hal ini tuh karena jadinya di London itu perbankan London bisa mempunyai sistem yang mengatur tentang perdagangan, perbankan, dan juga pembiayaan negara dengan satu sistem yang utuh. Dan itu tuh jadinya jauh lebih compact dan efisien. Lalu kita mulai membahas tentang the era of the Rothschilds Network. Nah, jadi di akhir abad ke-18, pengaruh monarki itu mulai untuk terbatasi karena perkembangan dari the national debt yang berkembang di England. Nah, jadi the House of Orange and Guelphs yang adalah fraksi utara dari Black Nobility, mereka ini awalnya adalah orang-orang yang mengatur tentang perekonomian dunia. Namun karena tadi adanya perkembangan the national debt dan bergesernya pengaruh monarki terhadap perbankan, maka mereka menunjuk keluarga Rothschild untuk mengelola aset-aset yang mereka punya. Jadi mengapa sih mereka memilih the Rothschilds? Karena Mayer Rothschild itu memiliki 5 anak yang masing-masing ditempatkan di 5 kota besar yang berbeda-beda. Ada yang di Paris, London, Vienna, Frankfurt, dan juga di Napoli. Berkat dari lokasi-lokasi yang berbeda ini, jadi Rothschild Network ini bisa terjadi karena Rothschild memiliki jaringan yang private dan secure, yaitu dengan menyebarkan informasi mereka melalui kurir pribadi. Kurir pribadi milik Rothschild inilah yang menjadi sarana bagi keluarga Rothschild untuk memantau dan mengawasi perekonomian dunia maupun politik, karena pada dasarnya ekonomi itu hanya bisa berkembang di tempat yang tergantung dengan situasi politiknya. Nah, maka dari itu, karena itulah Rothschild family ini bisa untuk berkembang sebegitu pesat karena kemampuannya untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang krusial lebih dulu sebelum pesaing-pesaingnya yang lain. Lalu kita masuk ke era ke-16, yaitu 19th century Central Banking and Industrial Finance. Nah, jadi di era ke abad 19 ini banyak negara-negara yang sudah mulai untuk mengadopsi the gold standard. The gold standard itu adalah standarisasi mata uang yang dilakukan dengan kalkulasi berdasarkan dari nilai emas. Nah, jadinya setiap negara itu melakukan perkalkulasian exchange rate dengan mempertimbangkan dari harga emas. Tapi ada juga downside-nya, yaitu jikalau terjadi recession di sebuah negara, maka negara itu tuh tidak bisa mendongkrak dengan cara printing more money, karena itu akan menyalahkan gold reserves yang mereka punya. Jadi kayak semua negara itu kalau mau mencetak uang,
mereka tuh tidak boleh mencetak uang lebih dari jumlah gold reserves yang mereka punya gitu. Lalu di era itu juga mulai terjadi revolusi industri. Revolusi industri itu membutuhkan modal yang sangat-sangat besar karena akan ada yang namanya pembangunan pabrik, rel kereta, lalu juga infrastruktur lainnya, yang artinya mereka itu butuh modal yang besar yang jumlahnya itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Maka bank-bank sentral itu merasa bahwa mereka tidak mampu untuk memfasilitasi pembangunan tersebut, maka terbentuklah investment banks. Investment banks ini menjadi jembatan antara savers dan high scale investment. Nah, fungsi dari investment banks ini adalah untuk memfasilitasi investasi untuk modal pembangunan sebuah negara, dan dia itu bisa untuk mereorganize companies yang sudah mulai untuk runtuh, lalu juga bisa untuk memfasilitasi mergers. Lalu kemudian ada The Panic of 1907. Nah, The Panic of 1907 ini dia ketika Copper Bank mulai gagal karena ada banking crisis. Nah, jadinya karena bank itu mulai untuk gagal dan turun, bangkrut, maka depositors itu berlarian untuk ke bank-bank lainnya. Dan itu tuh justru malah bisa membuat collapse in the system. Nah, pada saat itu ada JP Morgan yang adalah seorang private banker yang ternama di New York. Dia itu adalah tokoh yang menentukan secara personal bank-bank mana yang masih bisa atau pantas untuk diselamatkan dan bank-bank mana yang sebaiknya dibiarkan saja untuk gagal. Dan karena ini dianggapnya itu sebetulnya seorang private banker itu tidak boleh untuk menentukan bank-bank mana yang bisa diselamatkan dan mana yang tidak. Dan juga ternyata sistem ini tuh membutuhkan sebuah lender of the last resort. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan terbentuknya the Federal Reserve System di tahun 1913. Masuk ke era 17, yaitu era Federal Reserve dan Modern Central Banking. Perkembangan perbankan tidak hanya berfokus di bank-bank komersial, tapi mulai berfokus di bank-bank sentral modern. Salah satunya adalah berdirinya Federal Reserve di Amerika pada tahun 1913. Ini berdiri karena pada saat itu Amerika sedang mengalami krisis gila-gilaan yang mana mereka punya banyak bank-bank yang bangkrut. Federal Reserve ini juga berdiri sebagai kritik atas tingkah JP Morgan yang seenaknya menyalahi kewenangan mereka dengan memilih sendiri bank-bank yang harus diselamatkan tanpa bantuan pemerintah. Federal Reserve ini pertama kali direncanakan oleh Nelson Aldrich yang lari dan teman-temannya yang lari ke Jekyll Island pada tahun itu juga dan merencanakan atau mendrafting basic dari Federal Reserve ini selama 9 hari. Dan juga mereka akhirnya menggunakan nama samaran agar tidak ketahuan oleh publik. Dan hasil dari drafting ini adalah mereka memutuskan untuk mengadakan 12 Federal Reserve Bank skala nasional. Terus adanya Federal Reserve Board di Washington yang mana pemerintah menunjuk langsung anggota-anggotanya.
Lalu apa hasil kerjanya? Apa hasil dari Federal Reserve ini? Mereka bisa mengatur money supply dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Mereka juga bertindak sebagai lender of the last resort atau yang mampu memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami krisis agar mereka tidak runtuh. Sekarang kita masuk ke era 18 yang membahas tentang The Great Depression and their consequences. Yang pertama kita akan mulai membahas tentang Glass-Steagall Act yang bermula di mana pada tahun 1929 Amerika mengalami stock market crisis yang menyebabkan banyak bank-bank itu gagal. Dan dari kegagalan bank inilah unemployed menyentuh angka 25%. Juga karena kegagalan ini, di krisis ini, Kongres mulai menyelidiki dan mereka mengetahui bahwa bahwa kalau misalkan komersial bank itu menggunakan uang-uang para depositor untuk membeli saham, dan ternyata mereka juga menjual securities yang tidak berharga untuk klien mereka, dan mereka menyimpan yang baik-baiknya aja. Dan dari terkuaknya ini muncullah Glass-Steagall Act yang mana isinya itu tentang pemisahan antara bank komersil dan bank investasi. Terus mereka juga menciptakan FDIC atau tentang pemerintah yang menggaransi deposit, tapi mereka harus menyentuh angka atau amount tertentu. Dan yang terakhir, pemerintah juga lebih mengetatkan peraturan atau regulasi di bank. FDCI itu sebenarnya tentang Icat ini nanti tolong di-separate ya. DIC BTW. Emang tadi gue bilang FDCI. Oh ya, maaf. Icat ini tolong di-separate, nanti di-split. FDIC itu isinya sebenarnya tentang asuransi atau pemerintah itu akan bertanggung jawab untuk duit para depositor, sehingga mereka tuh nggak perlu takut kalau nanti ada krisis lagi atau bank itu gagal. Sekarang kita masuk ke krisis kedua, yaitu Bretton Woods pada tahun 1944. Setelah Perang Dunia Kedua, 44 perwakilan negara bertemu untuk mendiskusikan hal-hal terbaru atau hal-hal yang mengenai negara mereka di Bretton Woods, New Hampshire, dan mendesain sistem moneter pasca perang. Apa hasilnya? Mereka memutuskan 4 keputusan, yaitu US dollar akan menjadi world reserve currency. Lalu emas yang akan dihargai 1 ounce emas akan dihargai seharga $35. Other currencies atau mata uang lain akan difix ke dolar atau diubah ke dolar untuk perdagangan internasional. Dan juga mereka memutuskan 2 institusi untuk mengatur keuangan dunia, yaitu IMF dan World Bank. Apa yang diciptakan dari Bretton Woods ini, yaitu mereka menciptakan adanya dollar dominance atau dominansi dolar. Karena negara-negara lain itu membutuhkan dolar atau mereka tuh berpatok pada dolar untuk melakukan perdagangan internasional, dan karena hal ini US punya unique economic power atau kekuatan di ekonomi mereka yang sangat unik. Lalu adanya stabilitas moneter dan adanya development finance, yang mana World Bank itu akan membiayai segala kebutuhan rekonstruksi dan pembangunan. Krisis yang ketiga yaitu Nixon Shock pada tahun 1971. Hal ini bermula dari Bretton Woods System atau sistem Bretton Woods yang mengakibatkan ketegangan fundamental, di mana Amerika itu harus memiliki cadangan emas yang banyak dan bisa untuk yang bisa untuk mencukupi dolar yang ada di seluruh dunia. Dan karena itulah dunia juga disebabkan oleh sentral bank asing yang mengakumulasikan dolar lebih banyak daripada cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika. Karena hal itulah pada tahun 1971 di bulan Agustus, Presiden Nixon mengumumkan kalau US itu sudah tidak menerima
US itu udah nggak menerima perubahan atau penukaran dari dolar ke emas. Dan hasilnya kalau sekarang itu major currency atau mata uang major atau mata uang mayoritas yang di dunia itu nggak punya backup apa-apa. Mereka juga kecuali institutional trust yang mana pemerintah itu has an issues on it. Cat ini tolong dihitung dulu ya, karena jujur gue pusing. Tolong di ini habis ini di bahasanya di split dulu karena gue masih mikir. Dan gara-gara hal itulah ini juga ada petrodollar system, di mana Arab Saudi mengusulkan kalau mereka tuh harga oil atau harga minyak di exclusively setara dengan harga dolar pada tahun 1974. Sekarang kita beralih ke krisis keempat, yaitu Glass-Steagall repeal atau repeat Glass-Steagall dan krisis ekonomi di tahun 2008. Seperti judulnya tadi, di tahun 1999 kembali hadir atau si Glass-Steagall ini kembali diberlakukan setelah sebelumnya terganti oleh kebijakan Bretton Woods, yang mana si Glass-Steagall ini mengizinkan bank untuk menggunakan uang-uang depositor mereka untuk membeli securities operations. Lalu kita beralih ke financial crisis di tahun 2008 yang menghasilkan respons terbesar, bahkan jauh lebih besar daripada respons di tahun 1930. Respons ini berupa TARP atau TARP dan Federal Reserve Emergency Lending, yang mana juga ini menjadi intervensi pemerintahan terbesar di financial market dalam sejarah. Sekarang kita masuk ke era terakhir atau eranya digital banking yang sekarang masih berlangsung. Perkembangan teknologi informasi juga menjadi pengaruh terbesar dalam sistem keuangan dunia. Mulai dari kalau misalkan dulu tuh orang-orang tuh harus datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, sekarang cukup melalui mobile phone atau smartphone. Munculnya internet banking, mobile banking, QR payment, dompet digital hingga fintech membuat transaksi itu jauh lebih cepat, murah dan praktis. Bahkan sekarang ada teknologi baru yang dinamakan blockchain, cryptocurrency atau AI, serta open banking yang mengubah cara industri keuangan itu mulai beroperasi. Tapi kemajuan ini juga membuat tantangan baru di dunia perbankan, mulai dari keamanan cyber, terus adanya pencurian data, penipuan digital, hingga perlindungan privasi yang sampai sekarang tuh menjadi isu yang terus-menerus dibahas. Yang juga isu-isu ini juga harus dihadapi oleh bank maupun regulator. Karena hal itulah frontier atau arah perkembangan perbankan saat ini bukan cuma soal digitalisasi, tapi gimana cara mereka menciptakan sistem keuangan yang tetap aman, inklusif, dan bisa beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi. Kesimpulannya, perbankan dunia itu dari awal sejarah, mulai dari Mesopotamia hingga digital banking yang sekarang itu sudah melewati evolusi besar-besaran. Karena dari yang pada awalnya perbankan hanya sebatas hal simple seperti grants atau hasil panen, sekarang mulai mengadaptasi teknologi yang semakin berkembang. Yang banknya juga hanya berperan sebagai tempat menyimpan kekayaan, sekarang juga menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi global. Dengan kata lain, sejarah perbankan ini bukan cuma tentang duit, tapi juga tentang gimana kepercayaan, regulasi, dan inovasi berkembang untuk mengikuti kebutuhan masyarakat. Namun mereka juga tidak bisa mengabaikan perkembangan digitalisasi dunia, dan juga mereka tuh juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang mana semakin sekarang tuh semakin canggih.